Misteri Ya'juj dan Ma'juj dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas satu topik yang penuh misteri dalam khazanah Islam, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dua nama yang disebut dalam Al-Quran dan hadis dengan peran besar dalam peristiwa akhir zaman. Siapa sebenarnya mereka? Apa yang Islam ajarkan tentang kebangkitan dan kemusnahan Ya'juj dan Ma'juj? Mari kita telusuri kisah ini dengan penuh perhatian untuk memperkuat iman kita. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj disebutkan di dua tempat, yaitu Surah Al-Kahf ayat 94, 98 dan Surah Al-Anbiya ayat 96, 97. Dalam Surah Al-Kahf, mereka diceritakan ketika seorang hamba Allah yang disebut Dzulqarnain menemukan suatu kaum yang meminta bantuannya untuk melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj yang dikenal tiada henti menimbulkan kehancuran. Dengan izin Allah, Dzulqarnain membangun sebuah tembok raksasa dari besi dan tembaga untuk menahan mereka. Dalam hadis, Rasulullah SAW menjelaskan lebih banyak tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang sangat destruktif, mampu menghabiskan sungai dan memusnahkan ladang, dan di akhir zaman akan keluar setelah tembok penghalangnya runtuh. Mereka menjadi salah satu tanda kedekatan hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj diilustrasikan dengan ciri-ciri unik dan menakutkan. Mereka memiliki tubuh kecil, kaki yang panjang, wajah menyeramkan, dan semangat yang tak terpuaskan untuk menghancurkan. Namun, mereka bukan sekadar makhluk fisik. Dalam Islam, mereka dapat dimaknai lebih jauh sebagai simbol masyarakat yang kehilangan kendali dan moralitas, membawa ketidakseimbangan pada dunia ini. Secara perilaku, Ya'juj dan Ma'juj menggambarkan pengrusakan lingkungan, kerakusan sumber daya, dan kehancuran sosial yang terjadi secara besar-besaran. Dalam visualisasi ini, mereka mencerminkan peringatan Allah kepada umat manusia tentang perilaku yang merusak. Menurut Al-Quran, melalui kekuatan dan kebijaksanaan yang Allah berikan kepada Dzulqarnain, tembok raksasa dibangun untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini terbuat dari besi yang kemudian ditutup dengan tembaga cair, membentuk suatu penghalang yang kokoh. Namun, Al-Quran juga mengingatkan bahwa tembok ini bukanlah solusi permanen. Akan datang waktunya ketika izin Allah tiba, tembok tersebut akan runtuh, dan Ya'juj dan Ma'juj akan kembali bebas. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah, bukan teknologi manusia, yang mampu melindungi kita dari ancaman besar. Ketika Ya'juj dan Ma'juj bebas, mereka akan menyebar ke seluruh dunia, mengakibatkan kehancuran yang dahsyat. Dalam hadis dijelaskan bahwa mereka bahkan mampu meminum habis air di Danau Tiberias dan merusak bumi dengan sangat cepat. Umat manusia akan dibuat panik dan cemas menghadapi bencana besar ini. Namun, dalam keadaan ini, umat Islam diajarkan untuk tidak putus asa. Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah akan berada di tengah-tengah kaum mukminin, membimbing mereka untuk tetap bersabar dan teguh dalam doa. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam setiap ujian, Allah selalu menghadirkan solusi melalui keimanan dan kebergantungan penuh kepadanya. Dalam bagian akhir kisah mereka, Ya'juj dan Ma'juj akan menemui kehancuran melalui cara yang hanya Allah yang Maha Kuasa dapat melakukannya. Dalam sebuah hadis disebutkan,
bahwa Allah akan menurunkan asap berupa ulat yang menyerang tubuh Yakjuj dan Makjuj hingga akhirnya mereka mati dalam sekejap. Bumi kemudian dipenuhi oleh bau busuk akibat jasad mereka yang menumpuk di mana-mana. Tetapi sekali lagi, Allah memerintahkan burung-burung besar untuk membersihkan bumi dari bangkai Yakjuj dan Makjuj. Setelah bumi dibersihkan, hujan lebat akan turun sebagai tanda pembersihan total dunia dari kerusakan yang ditinggalkan mereka. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun kekuatan kedurhakaan, kehendak Allah akan selalu mengatasi segalanya. Yakjuj dan Makjuj hanyalah alat dalam ujian besar yang mengarah pada kemenangan akhir iman dan kebaikan. Kebangkitan dan kemusnahan Yakjuj dan Makjuj merupakan bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat. Sebelumnya, tanda-tanda lain seperti munculnya Dajjal dan kembalinya Nabi Isa alaihi salam juga terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa semua urutan peristiwa akhir zaman sepenuhnya berada di bawah pengaturan Allah, memberikan kesempatan kepada manusia untuk mempersiapkan diri. Sebagai umat Islam, kita seharusnya mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya berpegang teguh pada iman dan bertakwa dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Mengambil refleksi dari Yakjuj dan Makjuj, kita dapat melihat paralel dengan berbagai tantangan global di masa modern. Pengrusakan lingkungan, ketamakan sumber daya alam, dan konflik sosial dapat diibaratkan sebagai bentuk Yakjuj dan Makjuj di era ini. Kisah mereka seolah menjadi cermin bagi umat manusia untuk memperbaiki perilaku dan kembali kepada ajaran Allah melalui peningkatan moral, memperkuat persaudaraan Islam, dan menghadirkan keadilan sosial. Kita dapat mencegah terjadinya kehancuran serupa. Keimanan yang kokoh. Kisah Yakjuj dan Makjuj menegaskan pentingnya menjaga iman kepada Allah di tengah ujian dan kesulitan. Pentingnya kesabaran. Kesabaran umat Islam saat menghadapi kebangkitan Yakjuj dan Makjuj menjadi contoh bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar atas setiap masalah. 3. Keterbatasan manusia. Tak satu pun teknologi atau kekuatan manusia mampu menahan kehendak Allah. Maka, kewajiban kita adalah berserah diri kepadanya. 4. Proporsi kehidupan dunia. Perilaku destruktif Yakjuj dan Makjuj mengajarkan kita bahwa fokus utama harus diarahkan pada kehidupan akhirat, bukan keserakahan duniawi. Dalam video ini, kita telah mempelajari misteri Yakjuj dan Makjuj, mulai dari kemunculan mereka dalam Al-Quran dan hadis, hingga peran mereka dalam skenario akhir zaman. Kebangkitan dan kehancuran mereka mengingatkan kita akan kuasa Allah yang mutlak dan pentingnya mempersiapkan diri dengan keimanan yang teguh. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah, menjaga moral, dan mempererat ikatan ukhuwah. Keadaan masyarakat dapat berubah kapan saja, tetapi janji Allah akan selalu menjadi kebenaran yang tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.